Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali, cukup menggelitik judul ini, yaitu berkaitan hidup ini bukanlah pilihan tetapi rahmat. Inilah tema yang seperti biasa akan dibahas oleh guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, yang setia berbagi ilmu kepada kita, Kiai Haji Muhammad Kemal Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja untuk melengkapi tema bahasan kita telah kami hadirkan Dr. Pandu Hyang Sewu. Beliau adalah Kepala Divisi Perencanaan Pengembangan Usaha UPI Bandung. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jam berapa dari Bandung? Kita kan siaran ini 3:30. Dari Bandung jam 4 subuh. Masya Allah, luar Alhamdulillah. biasa. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Kang. Amin, amin. Dan yang setia menemani kita Ustadz Alif dan Ustadz Mahfud. Juga telah hadir bersama kita ibu-ibu dari Jemaah Majelis Taklim Al-Amanah Komplek Gria Bukit Jaya Gunung Putri Bogor, pimpinan Hajah Nur Hasanah. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Masih semangat? Semangat. Bismillah. Kita akan dengarkan terlebih dahulu seperti biasa Kiai, mukadimah yang akan menjadi pengantar diskusi kita. Tafadhol Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari ucapan-ucapan yang tidak baik, baik datangnya dari diri kita ataupun dari luar kita, ya. Dan semuanya insya Allah jika kita bersandar kepadanya, Allah akan membimbingnya, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan istiqomahnya kita dalam ta'alim di Islami ini membawa kita menjadi orang-orang yang senantiasa berada pada track Allah, jalannya Allah, lurus, ya. Sehingga kita nanti pada saatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya. Amin, amin. Maka itu dari saat ini mari kita sama-sama untuk meningkatkan kebaikan, baik itu fisik kita, makna tubuh ini, hati kita, pikiran kita, lisan kita, pandangan, telinga kita sekalian, gerak tangan kita maupun langkah-langkah kaki kita sekalian. Kita bawa semua yang ada di wilayah kita. Wilayah apa? Wilayah kekuasaan kita, rumah kita, perabot yang ada di rumah kita, termasuk anak, bagi yang udah punya cucu, begitu, ya. Kita bawa untuk apa? Untuk kita lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh pada akhirnya yang akan meninggalkan kita ini satu persatu, baik itu harta, pasangan hidup kita, jabatan, pangkat, bahkan tubuh ini pun kita akan berpisah nanti, ya. Ketika ruh diangkat, jadilah tubuh ini jenazah. Ketika sudah jadi jenazah, dimandikan, kita hanya bisa melihat. Ketika tubuh ini dikafani, kita hanya melihat. Ketika digotong mengarah kepada pekuburan, kita melihat. Ketika kita ada di kubur, kita dikubur, maaf, hanya sendirian. Yang katanya cinta pada kita, saat itu sudah lupa lagi ketika kita sudah dikubur, ya. Siapapun yang menyatakan kita hebat, setelah dikubur tidak ada kehebatan itu. Cuman menyatakan dulu dia pernah, dulu dia begitu. Tapi nyatanya ketika kita sudah tidak ada, maka sudah ditinggalkan segalanya. Maka sebelum kita meninggalkan segalanya, isilah apa yang kita miliki itu, arahkan kepada keridhaan Allah agar nanti menjadikan sebuah kekayaan di mana kita terhindar dari azab kubur dan di akhirat kita terhindar dari bagaimana amarah Allah pada kita, tapi sebaliknya dikubur menjadi nikmat dengan raudhah fi riyadil jannah, di akhirat langsung masuk ke dalam rahmat Allah berupa surganya Allah. Nah, perlu kita catat dalam kesempatan ini juga tidak ada lain, kita berbicara tentang bagaimana keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya Allah yang tulen. Allah menyatakan dia betul-betul seorang hamba, ya, karena Allah sendiri yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya, dia adalah utusannya, ya, dia Rasul kita sekalian. Nanti kita akan berbicara di dalamnya
bagaimana tentunya keindahan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sallallahu. Namun kita ketahui bersama bahwa di pagi hari ini kita membahas satu tema. Tema ini yang biasanya orang suka menyatakan hidup ini adalah pilihan. Itu bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang berbicara tentang dunia. Tapi kalau bicara tentang akhirat, bicara tentang keagungan, kemahabesaran Allah, orang yang betul-betul bicara tauhidnya, sekali lagi tauhid betul-betul pada Allah, dia menyatakan hidup bukan pilihan, tapi hidup adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani menyatakan bahwa hidup ini adalah pilihan? Ketika seseorang ditakdirkan jadi laki-laki, apa pilihan? Ibu-ibu maaf ini, dulu milih pengen jadi apa? Di antara laki dan perempuan. Saya seperti ini tidak ada pilihan. Karena saya diciptakan, maaf, terlahir dari seorang ibu, kami menjadi laki-laki. Betul ya, seperti ini. Ya. Betul kita akan memilih, tapi tetap ujung-ujungnya Allah. Bisa ketika kita berangan-angan, kita memilih sesuatu tepat dengan ketetapan Allah. Begitu. Tapi yang jelas, bagi mereka yang yakin akan keagungan kemahakuasaan total Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, pasti dia akan menyatakan bahwa hidup ini bukan bicara pilihan, tapi hidup adalah rahmat. Kalau bicara rahmat, di dalamnya juga diberikan kesempatan memilih gitu. Tapi kalau bicara tentang pilihan, sombong, seolah-olah kita yang menetapkan. Jadi sesungguhnya kita berbicara santun pada Allah. Gitu ya. Serta mengajarkan bagi mereka-mereka, diri kita maksudnya, itu yang sombong menjadi tawadu. Sadar, hei Kemal, apa yang kau pilih? Pangkat, sebatas ini yang ada. Saat ini, betul kan? Sesaat ke depan, 1 jam ke depan, engkau butuh apa Kemal? Nggak bisa. Kita milih, saya butuh nih. Untuk anakkah? Untuk keluargakah? Ada tetanggakah? Ada rekan yang minta bantuan? Kadang-kadang angkat tangan kita, ini butuh. Aku pun punya butuh gitu kan. Akhirnya apa? Nggak bisa kita banyak memilih lagi. Yang mana nih dari 10 yang perlu? Udah yang ini bisa saya bantu. Hanya itu saja. Yang lain, padahal dalam hati kita ingin membantu secara keseluruhan. Allah membatasi. Ini loh. Artinya apa? Rahmatku padamu hanya sebatas apa yang aku berikan. Engkau mau ngerjain atau enggak? Atau engkau menjauh dari itu? Atau engkau akhirnya ketika engkau tidak mampu semuanya, engkau stuck. Akhirnya diam, daripada enggak semua mendingan, daripada enggak bisa semuanya, mendingan enggak semua. Apa begitu? Atau engkau akan berbuat sesuai dengan takaran kemampuanmu. Ketika kita juga bisa berbuat sesuai takaran kita, maka itu juga rahmat dari Allah. Tidak semua orang bisa berbuat. Iya, sholat itu rahmat dari Allah. Seseorang mau memutuskan menikah, rahmat dari Allah. Seorang itu bertemu menikah, rahmat dari Allah. Apa itu hasil pilih saya? Engkau lahir di mana? Bayangkan, lahirnya ada di Maluku. Pasangan hidupnya ada di Bali. Gimana ceritanya kalau bukan bicara tentang rahmat dari Allah? Ya. Hidupnya di RT 7. Tempatnya, maaf, tempatnya Bang Toib. Maaf, bukan Bang Toib ini ya, tidak ada di sana. Ini Bang Toib. Bang Toib lain. Ternyata lahir sama, terlahirkan di situ juga. Tetangga sebelah rumah, nggak kepikir itu mau jadi calon istri atau calon suaminya. Apa? Rahmat dari Allah. Nggak terpikir seseorang bekerja, punya cita-cita yang lain. Tapi kenyataannya pada sisi yang lain. Tapi dia punya cita-cita itu tiba-tiba kena, itulah rahmat dari Allah. Semuanya tidak lepas daripada rahmat Allah bagi orang yang beriman menyikapi kehidupan. Saya pikir kita terlalu sombong jika menyatakan hidup itu adalah pilihan. Nyatanya engkau salah ngomong. Buktinya dirimu, engkau memilih ketika hidup menjadi laki dan perempuan. Engkau memilih matamu warnanya coklat, nggak biru. Sekarang wanita kan banyak pakai kontak lens. Kontak lens. Saking pengen biru, klek, itu biru. Orang sana, orang barat, Eropa biru, manis. Bikin hitam. Saya nggak ngomong lah, itu Mas Agung yang ngomong ya. Itu pasang biru, dibingung kayak gitu ya. Baik, saya pikir ini bukan sesuatu, ini guyonan canda tapi hak saya pikir ya.
Gitu. Ibu yang pakai kacamata, pengen pakai kacamata, enak mah enggak. Sebetulnya kita bisa baca enak tanpa kacamata. Tapi kenyataan usia memasuki 50 tahun, 60 tahun, kacamata dipakai. Kok bapak nggak pakai kacamata, ibu nggak pakai kacamata? Siapa dulu saya? Bukan siapa dulu saya, Allah yang kasih rahmat. Matanya masih bisa melihat dengan jelas di usia 60 tahun. Ada saya terkesan dengan seseorang, ini wanita usianya 105 tahun, maaf, dia ngaji Quran, maaf, Quran yang dibaca itu bukan Quran besar, tapi Quran kecil, mungkin ada sebesar ini. Dia baca Quran, subhanallah, dia baca. Gitu. Begitu dia pegang itu Qurannya, dia baca loh kan gitu. Ini pinteran itu ningali panon masih jelas gitu. Ini baca Quran, mohon ya Quran dicepang ungkul dan ini teh hafal baca. Jadi rupanya Qurannya dipegang, rupanya dihafal. Ya Allah, gitu ya. 105 tahun. Itu rahmat dari Allah saya pikir. Baik, terima kasih Kiai. Ini menarik sekali pembahasan yang sangat menarik sekali. Hidup itu bukan pilihan tetapi rahmat. Nah, tadi yang seperti yang dijelaskan oleh guru kita bahwa karena rahmat Allah, manusia memang diberikan sedikit pilihan. Lantas bagaimanakah batasan manusia untuk memilih dan memilih apa? Tetaplah bersama kami, Serambi Islami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami Serambi Islami yang mengangkat tema tentang hidup itu bukanlah pilihan tetapi rahmat. Ini memang akan menimbulkan begitu banyak pertanyaan Kiai. Kan manusia memang di bumi ini diberikan kemampuan yang sangat sophisticated. Artinya manusia itu tetap diberikan sedikit hak untuk memilih Kiai. Nah tapi Kiai menegaskan tadi bahwa nggak bisa, manusia itu semua itu dari Allah. Lantas apa yang harus kita pilih? Ya. Jadi ini agar tidak gagal paham ya. Jadi agar tidak gagal paham. Kita tidak berbicara tentang murji'ah, mu'tazilah. Kita tidak ngomong itu. Kita harus bisa melihat sisi kita sebagai manusia yang secara sistematis dia bisa menyusun sesuatu, kemudian secara manusiawi dihadapkan dengan keragaman, tentunya ada pilihan. Karena kan untuk meraih semuanya tidak bisa semuanya kan. Ini Allah ciptakan beragam, Allah berikan aturan, itu rahmat dari Allah. Kenapa? Allah mengetahui kita nggak bisa meraih semuanya, gitu. Ya, maka ada pilihan-pilihan tadi. Nah, pilihan ini bagian daripada rahmat Allah sesungguhnya, gitu. Ya, jadi jangan berbicara bahwa hidup itu adalah pilihan. Tidak, hidup itu rahmat. Sekali lagi, Bapak, Ibu, kita semua pemirsa dimanapun berada, kita tanya, hidup itu punya kita? Kita hanya diberi amanah. Hidup itu punya Allah. Siapa yang dikehendaki hidup, siapa yang dikehendaki mati. Siapa yang dari mulai hidup awal bisa sampai dengan akhir hayatnya sampai tua, siapa yang masih muda sudah meninggal dunia. Jadi saya tanya, hidup itu pilihan manusia, mau milih saya pengen tua sampai tua? Tidak. Ya, ada upaya-upaya untuk supaya saya hidup sampai tua. Banyak, jaga kesehatan, dari mulai makan, gitu. Allah punya sunatullah, ada sebab akibat di sana juga. Engkau ingin hidup sehat, jaga dari mulai fisik ini supaya tidak kaku, maka olahraga dengan baik. Karena kalau engkau diam saja, makanan datang, tidak terolah, energi yang ada dalam tubuh ini tidak keluar, maka menjadi sesuatu yang bukan menjadi sebuah kesehatan, tapi menjadi penyakit dalam tubuhnya. Ya, kalau sudah banyak penyakit, sesuatu tersumbat seperti pipa itu tersumbat, kan air pun tidak jalan. Akhirnya sesuatu yang harusnya di ujung dia mengeluarkan air jadi terhambat. Di dalamnya sudah banyak, dari air yang ada sedikit demi sedikit gumpalan-gumpalan kotoran, itulah yang menjadikan rusak di dalam. Akhirnya tak manfaat, kerusakan akan terjadi, hancur, dibuang. Seperti itu. Mungkin sekilas saja. Sekali lagi, mungkin hal ini perlu kita bacakan ayat suci Al-Quran, terkait dengan jika Allah memang kehendaki semua menyatu. Ya, terkait dengan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada 2 surat, barangkali surat As-Sur ayat 8 dan Al-Mulk ayat 2 ya. Atau Al-Ahzab silakan ya. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, kita sama-sama menyimak bagaimana firman Allah. Di sini kita bisa menangkap. Mungkin kita melihat ke surat Asy-Syura ayat 8. Itu bagaimana firman Allah, walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah walakin yudkhil may yasha'u fi rahmatih. Kalau Allah menghendaki menjadi umat yang satu semuanya, beriman seluruhnya. Seolah-olah hanya ini rahmat Allah. Sesungguhnya ketika Allah memberikan, ya, ini kalau Allah mau satu. Nah, kemauan Allah juga dikaitkan berbeda ini gitu. Jadi kalimatnya seolah-olah cuman ini saja. Sesungguhnya di balik ini berbeda ini juga itu adalah rahmatku begitu. Engkau bisa tahu baik karena ada yang tidak baik. Engkau tahu rambutan karena ada pohon pisang. Engkau tahu laki karena ada perempuan. Tahu siang dan malam karena ada perbedaan itu. Itu rahmat dari Allah. Jadi sekali lagi ketika kita memang memilih, bicara manusia, memilih itu rahmat Allah gitu sesungguhnya. Ada salat istikharah? Ada nggak salat istikharah? Itu salat apa? Pilihan. Yang memilih sesuatu tanpa istikharah itu pilihan. Yang memilih sesuatu dengan istikharah itu juga sama-sama pilihan. Betul nggak kira-kira? Dua-duanya. Mana kira-kira yang masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala?
Dua-duanya sama dalam rahmat Allah. Si A memilih tanpa sholat istikharah, memilih dengan akal pikiran. Dia bisa memilih karena sehat akal pikirannya. Kalau tidak sehat akal pikirannya, maka seperti orang yang tidak ingatannya di jalan raya, nggak pernah milih-milih. Lihat ada makanan, dia makan. Padahal tidak pantas bagi manusia yang berakal seperti itu. Karena dia tidak berakal, maka terlepas orang yang tidak sehat akalnya, dia tidak wajib ibadah, gitu ya. Jadi baik. Nah, ketika seseorang ini mau, saya pengen menikah, sudah ada orangnya disodorkan padaku, dua-duanya atau tiga-tiganya ini mau denganku, orang tuanya juga bersedia, aku akan salat istikharah. Maka ketika dia melaksanakan salat istikharah, itu adalah rahmat dari Allah. Kalau tadi rahmat hanya rahmat dikasih pikiran sehat oleh Allah, dipergunakan, tapi dia tidak mendapatkan rahmat yang lainnya, rahmat akhirat. Apa rahmat akhirat? Salat istikharah itu rahmat dunia akhiratnya seseorang. Jadi semua tidak lepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini mungkin kelihatan kayak yang jelimet, padahal sedang membawa kita bahwa tidak ada sesuatu pun juga mengedipnya mata kita, itu rahmat Allah. Mendengar suara ketika kita lagi berjalan, tiba-tiba truk di belakang mau ada suara yang keras menggelegar, akhirnya jadi kita coba, padahal sekilas di depan kita sesungguhnya itu ada truk lewat atau ada kendaraan lewat. Kalau kita pas ke sana, kita ketabrak. Rahmat Allah menyelamatkan kita dengan suara yang ada di belakang. Begitu ya. Jadi, nah, kalau kita sampai sejauh itu adanya, subhanallah. Bukan berarti kalau gitu mah kita nggak berikhtiar, tidak gitu. Jadi setiap langkah kehidupan kita, kedip mata kita, pikir kita, semua kita akan berbicara ini tidak mungkin kita bisa sendiri kalau tanpa rahmat Allah. Aku memilih itu karena rahmat Allah gitu. Pilihan itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Makanya judulnya gitu. Hidup bukan pilihan. Tapi rahmat Allah. Kita bicara hidup, mata hidup, kalau ciri mata hidup bisa ngelihat atau ngedip ciri-ciri. Kan ada juga orang matanya ada, dia mengedip tapi nggak melihat, gitu ya, itu ya. Telinga ada, dia bisa mendengar. Kalau tidak, minimal daun telinganya ada. Kalau tidak, ya memang itu juga rahmat Allah, dia masih hidup. Gitu saja ya. Jadi bisa ditegaskan bahwa ketika kita istilahnya rajin sholat, kemudian kita puasa, itu jangan dibilang ini karena saya membiasakan diri. Allah ngasih kesempatan dia untuk begitu. Apalagi dia sampai berbicara, ini kan pilihan saya. Nggak boleh kayak gitu. Baik, Allah. Kiai, insya Allah nanti juga dengan Kang Pandu kita akan berdiskusi di segmen satu selanjutnya untuk lebih menegaskan lagi agar kita tidak gagal paham begitu, Kiai. Karena dari ciptaan awal Allah memang menciptakan ada golongan kiri dan ada golongan kanan yang mereka semuanya tidak mengendaki entah kita di dunia ini nanti di mana, golongan kiri atau kanan. Apakah ini yang bisa disebut dengan rahmat Allah? Kita akan jelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Serambi Islami dan kita akan ke Kang Pandu. Tadi luar biasa sekali penjelasan dari guru kita. Kita mendapatkan gambaran bahwa hanya Allah yang berkehendak. Jangan kita mengatakan alhamdulillah rajin beribadah, rajin puasa, rajin bersodako itu karena saya punya, ini saya begitu. Jadi Fir'aun nanti. Tetapi yang sangat menarik yang harus kita cermati adalah memang benar manusia tidak punya pilihan. Bahkan ada hadis qudsi mungkin tadi bisa dikoreksi ketika Allah menciptakan manusia. Allah memegang dengan tangan kanannya. Ini sebagian nanti di surga, sebagian nanti di neraka. Nah kita yang lahir di dunia ini dengan kondisi apa adanya. Anak kecil yang lahir dari rahim seorang ibu yang bukan orang muslim. Dia tidak menghadapi demikian. Nah lantas bagaimanakah menjelaskan ini kita kaitkan dengan rahmat Allah. Bahwa manusia itu sebenarnya tidak punya pilihan. Kang Pandu. Baik. Terima kasih Mas Agung. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan selalu dihadapkan pada beberapa pilihan dalam hidup ini. Ya, yang mana pilihan-pilihan tersebut akan menjadi sebuah keputusan
yang berdasarkan pada orientasi, proses dan hasil. Namun dari setiap keputusan tadi itu akan menjadikan pengalaman buat kita. Kenapa saya memilih ini? Sehingga menjadi sebuah pengalaman dan pembelajaran. Namun demikian dari setiap pilihan-pilihan tersebut kita akan selalu dihadapkan oleh faktor-faktor eksternal dan situasional. Ekonomi, sosial, budaya. Sehingga itu yang membatasi kita atau mempengaruhi kita dalam menentukan pilihan. Dari setiap pilihan-pilihan tersebut saya jadi teringat dengan ayat suci Al-Quran. Wa ma tasyauna illa yasha'ullah rabbul alamin. Apapun yang kita pilih, yang kita kehendaki, tetap Allah lah yang maha menghendaki. Namun demikian kita tetap harus memilih. Kenapa kita harus memilih? Itu adalah bagian dari anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita bisa berpikir untuk apa sih? Kita diberikan akal pikiran. Kalau bukan untuk memilah. Mana yang baik, mana yang tidak. Nah, disinilah fungsi kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadikan mana yang hak, mana yang batil. Itu sangat penting. Sehingga dari setiap pilihan-pilihan tersebut kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Tanggung jawabnya. Contoh sederhana. Kita ingin memilih jalan yang enggak macet Bapak Ibu ya. Sekarang di mana-mana macet Pak Kiai. Tadi dari Bandung jam 4 pun Libur panjang. tetap kebagian macet. Alhamdulillah. Jalan mana yang kita pilih ini adalah bagian dari pilihan kita. Saya berangkat jam 4, bismillah berangkat jam 4. Terlepas dari macet atau tidak, itu adalah pilihan yang sudah saya ambil. Kemudian hasil akhirnya seperti apa? Dinikmati, dijalani, dan disyukuri. Nah, itu yang paling penting. Kita datang bisa bertemu di sini dalam keadaan selamat, kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pilihan-pilihan yang memang setiap pilihan yang kita ambil itu harus selalu menyertakan di sana ada peran Allah loh. Walaupun macet, aduh kenapa sih saya milih jalan ini, kenapa saya berangkat jam 4? Kadang ada penyesalan Bapak Ibu ya, setiap pilihan yang tidak sesuai dengan harapan kita, pasti ada ya. Nah, bagaimana agar pilihan tersebut juga membuat Allah senang? Mari kita sama-sama, ya Allah terima kasih Engkau telah memilihkan ini. Ridhoilah kami terhadap pilihan yang telah kami pilih. Nah, tinggal kita minta ridho dari Allah supaya Allah menyempurnakan rahmatnya untuk kita semua. Kang Pandu, nah yang lebih dijelaskan lagi, bagaimana dengan orang itu tadi dalam ranah Islam, orang yang beriman. Orang yang belum beriman, artinya dia tidak menghendaki ketika turun di dunia, dia nggak tahu bahwa dia harus menjadi, mohon maaf kata-katanya kafir atau seperti apa begitu. Seperti Fir'aun begitu kan. Artinya bagaimana akan menjelaskan bahwa dia memang di skenario dia harus menjadi peran ini. Dan peran sebagai Nabi Musa, peran sebagai Fir'aun. Nah ini bagaimana menjelaskannya? Satu yang ingin saya garis bawahi ini, apapun yang telah Allah kehendaki untuk kita semua, bagaimana kita menjadi pribadi hamba Allah yang bisa mensyukuri, berbuat baik, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang yang memang dia dilahirkan tidak dalam keadaan muslim. Bukankah dia bisa menjadi seorang manusia yang bersyukur kepada Tuhannya? Bukankah dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa memberikan nilai-nilai positif untuk dirinya dan lingkungannya? Karena apa? Kalau berbicara tentang hidayah, mungkin nanti Pak Kiai akan menjelaskan. Itu adalah kehendak Allah, hak prerogatif Allah semata. Namun sebagai pribadi makhluk sosial, kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Ini hal-hal yang positif. Walaupun memang ada perbedaan ketika seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan seorang muslim, tapi dia bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk sekelilingnya. Kiai, bahkan pamannya Nabi sampai meninggal pun akhirnya tidak juga memeluk Islam. Ini kan, ini sangat sensitif sekali memang tema ini, Kiai. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini dalil yang perlu kita pegang ya. Jadi kalimat Allah, kalam Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi Allah yang menjadikan mati dan hidup. Ingat judulnya, temanya hidup bukan pilihan. Orang terjebak ke bahasa apa?
setelah dihidupkan. Jadi yang diomong ini setelah dihidupkan maka benturannya banyak. Kan yang kita katakan judulnya hidup bukan pilihan. Kenapa? Kan Allah yang menghidupkan. Nah, nanti bagaimana nih? Makanya pilihan kita itu bagian daripada rahmat Allah. Jadi hidup dan mati itu rahmat Allah diberikan. Kita nggak bicara dulu tentang bahasa tentang iman dan Islam. Ini bicara bahasa rahmat dulu. Maka kita akan menggeser, menarik. Kenapa ada orang yang terlahir dari keluarga yang memang sudah beriman pada Allah, ada keluarga yang tidak. Nah ini Allah katakan makna di sini, alladzi khalaqal mauta wal hayat, mati dan hidup. Hidup, mati itu jangan bilang mati dikubur. Hidup itu jangan bicara hidup hanya hidup. Ketika seseorang hidup akalnya, hidup hatinya, hidup matanya, hidup telinganya, hidup pikirnya, maka ketika orang itu melihat, tuh di sana ada pohon, dulu engkau tanam kecil, sekarang Masya Allah 5 tahun ke depan pohon itu lebih tinggi dari kita. Mohon maaf, kecuali pohon cabai nggak tinggi-tinggi, masih di bawah, gitu ya, pohon jahe di bawah, dan gitu. Tapi kita melihat pohon jati 10 tahun kemudian betul tinggi menjulang, subhan. Matamu dihidupkan oleh Allah, lihat di sana, bukan bicara pilihan, pergunakan, karena ada kalimat tadi bicara untuk diuji. Di sini ada kata-kata, lihat berduakum ayukum ahsanu amala, diuji sama Allah. Mana amalnya, kayak apa amalnya? Amal. Amal. Mata dipergunakan, ya mata dipergunakan. Saya akan memilih. Nanti baru ketika yang tadinya tidak beriman, tadinya mungkin tidak Islam, akhirnya aku putuskan, aku memilih bersahadat, memeluk agama Islam. Itu adalah di dalam rahmat Allah di dalamnya gitu. Adapun yang tidak, dia tidak menggunakan bagaimana memaksimalkan hidup yang Allah berikan gitu maksudnya. Sehingga amalnya tidak mengarah ke sana. Jadi sekali lagi kepada jamaah rahimakumullah semuanya ini ya tentunya. Sekali lagi saya tuntaskan ayat ini surat Al-Mulk ayat 2. Firman Allah sekali lagi di sini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Perhatikan dengan baik kalimat yang ada. Jadi Allah yang menjadikan mati dan hidup, atau ya mati dan hidup, supaya dia menguji kamu. Jadi hidup itu rahmat dari Allah. Kehidupannya dikasihkan, hidup matanya, telinganya, semuanya untuk apa? Menguji kamu. Uji apa? Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Jadi kalau ditanyakan ada yang beriman, tidak beriman, ya pada hakikatnya kita, maaf semua manusia ini, maaf semua diciptakan oleh Allah dari sumbernya gitu. Nabi Adam itu yang beriman. Cuman kesininya ada yang tidak beriman. Akhirnya terlahirlah kita dari orang tua yang mungkin tidak beriman pada Allah, beriman pada yang lain sesuai dengan agama dan keyakinannya. Kita tidak berbicara panjang masalah ini, ya. Kita hanya berbicara bahwa dia dihidupkan. Jadi hidupkan mata, telinga semua. Untuk apa? Untuk diuji oleh Allah siapa yang baik amalnya. Ada kalimat akhirnya wahwal azizul ghafur. Ini dia maha perkasa lagi maha pengampun. Perkasa, yang perkasa itu perkasa itu kan, jadi kalau maha kuat, kalau hanya maha kuat aja kuat dia. Tapi ini perkasa, orang perkasa pasti kuat kan. Betul. Ada otoritas begitu ya. Kalau orang yang perkasa dia ada. Sudah ada takut, ada wibawa, semua orang melihat ya. Perkasa, keperkasaannya luar biasa. Udah. Artinya hebatlah, perkasa ya, Allah maha perkasa. Baik, jadi kita ini untuk kita semuanya, saya yang berbicara, semua yang ada studio ini tentunya harus kita sadari bahwa betul hidup ada rahmat. Tapi setelah kita dihidupkan seperti ini, maka di dalamnya apa yang telah Allah hidupkan dari apa yang kita miliki ini termasuk ilmu. Allah hidupkan usahanya, Allah hidupkan di tengah-tengah keluarganya, semuanya pada hidup bagus semuanya, masa tidak dipergunakan pikiran yang sehat agar
bertemu siapa pemberi rahmat ini. Itu Allah. ya. Jadi ternyata dia tidak ke sana, artinya dia tidak memanfaatkan apa yang ada dirinya. Nah, kan Allah katakan mengujinya. Mana yang mau mengarah kepada aku, menemukan aku yang menghidupkan, mana yang tidak mau, yang malas. Kan ada orang yang ngeyel, pengen bisa tahu. Nabi Ibrahim itu contohnya orang yang ngeyel. Maaf, kalimat ngeyel ini jangan dinegatifkan. Artinya dia berusaha keras, jadi tidak pernah putus asa. Terus dia laksanakan. Ketemu matahari, ini jangan-jangan Tuhanku yang telah memberikan rahmat, aku hidup di gua ini. Ternyata malam hari hilang tuh matahari. Masa matahari hilang, kegelapan malam. Tuhan hilang. Ketemu bulan, ini mungkin sama. Semua. Sampai akhirnya bertemulah. Sampai dia berjalan gitu. Allah menghampirinya dengan firman-Nya. Diangkatlah menjadi nabi dan rasul. Jadi kita sama, wahai segenap saudara-saudara, siapa saja yang namanya manusia semua. Ketika Allah berikan hidup, itu sudah rahmat-Nya. Tinggal sekarang, mau tidak kita tangkap rahmat itu menjadi sesuatu yang berrahmat-rahmat. Apa? Rahmat hidup di muka bumi ini, di tengah keluarga. Rahmat di tengah masyarakat dengan kebersamaan, aman, damai. Rahmat di berbangsa, bernegara, bersatu semua, memajukan bangsa menjadi baldatun thayyibatun warbun ghafur. Nah, di sini ini adalah amal. Masya Allah. Ini jadi amal ya. Siap, di situ Kiai. butuh ilmunya, ya. Di situ butuh banyak hal nanti kita. Betul. bicara, ya. Jadi artinya manusia ini diberikan kapasitas, salah satunya intelektualitas, mau beriman maupun kafir, ditantang oleh Allah hingga menemukan Allah itu sendiri. Nanti kita akan bersama Kang Pandu. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Islam di Islami. Terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Serambi Islami yang mengangkat tema yang sangat luar biasa sekali. Hidup itu bukanlah pilihan tetapi rahmat Allah. Baik, kita akan jawab pertanyaan dari Viti berikut ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rini Widati, saya dari Bogor. Mohon izin bertanya Pak Kiai, bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah dan bagaimana caranya pula mengaplikasikannya? Mohon jawabannya Pak Kiai. Sukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kiai, bagaimanakah cara mendapatkan rahmat Allah? Nah, ini sudah mulai mengerucut nih pembahasan kita, Kiai. Ya. Gayung bersambut. Ya. Tadi kita sudah berbicara, ya, karena ini tidak bisa terputus dengan begitu saja. Tadi kita sudah berbicara bahwa hidup ini rahmat dari Allah. Nah, di kehidupan ini Allah uji. Ya. Nah, untuk mendapatkan penemuan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pakai pikirnya, pakai matanya, pakai telinganya. Betul. Jangan seperti orang dijejali. Nih, enggak. Pakai pergunakan. Ada orang yang dijejali sekalipun nggak mau. Berapa banyak anak kecil bayi dijejali makan, nggak mau. Kenapa? Maaf, sakit. Banyak orang dewasa itu kan baik. Orang dewasa dijejali makan nggak mau. Yang nggak mau orang sakit. Nah, itu sakit artinya ya. Ada yang dijejali, dikasih terus. Maaf, petunjuk Allah kasih terus, tapi nggak nyampe pada dirinya. Udah dikasih tahu, udah diajak beragam hal, tapi dia tidak bisa juga. Kenapa? Artinya sakit. Siapa yang tidak menyatakan ayam opor dengan gurih enak dibuat oleh orang ahlinya bilang tidak enak? Siapa? Kecuali orang sakit. Ya, itu ya. Segala tidak sakit. Nah, enak, gitu. segala tidak enak. Jadi kalau sekiranya kita melihat sesuatu ini benar ya. Kira-kira mungkin enggak gitu ya. Sesuatu yang begitu agung, besar sekali semua dibuat oleh yang sesuatu yang kecil. Kira-kira begitu luas besar sekali yang kita kecil di dalamnya, mungkin enggak kita bisa membuat dan menciptakan itu? Itu pertanyaan. Itu kecerdasan keluar tuh mulai kita. Mata melihatnya nggak mungkin. Itu langit tuh di atas. Bikin langit tuh nggak bisa kita gitu bahasa sederhananya. Betul nggak kira-kira?
kira-kira saya tanya, pohon bisa nggak bikin langit? Orang pohon aja tercipta di bumi. Sederhana ini kita bicara nih. Ketika kita menggunakan kecerdasan yang ada. Nah artinya apa? Kita sehat nih. Gitu bahasa sederhananya. Ya misalkan, kira-kira manusia, kita ini sebagai manusia di bumi. Maaf, terbang aja nggak bisa. Pesawat aja terbatas. Fitnya berapa? 50.000 feet di atas. Gitu ya. Ini sedikit kita coba memperdalam bagaimana terkait dengan, sekali lagi, rahmat Allah yang sudah diberikan, kita diuji, pikiran kita, mata kita digunakan tidak, gitu bahasanya. Gunakan untuk apa? Yang pertama, temukan yang telah menciptakan engkau. Itu bicara tauhid. Ya. Selama ini kadang-kadang kita nggak ketemu sama yang menciptakan. Apa? Kita hanya ngelihat terbatas kepada hal yang kecil. Masalah ekonomi itu demi Allah adalah sesuatu yang kecil. Bicara tentang uang receh. Uang 100.000 sama 1 triliun, 100 triliun tetap itu uang kecil. Ya, maaf, kira-kira kalau 100 triliun ini studio, uangnya 100 ribuan. Kira-kira, cukup nggak? Kecil. Uang 100 miliar hanya ada sekarang di sebuah kartu. Apa? ATM. Kecil. Sekarang kalau orang menyatakan sesuatu besar, di mana besar? Kecil. Okay. Jadi kita harus melihat itu seluruhnya. Mari kita sama-sama. Ini kelihatan temanya sederhana, tapi dalam. Ini tema ini untuk kita semuanya. Baik, nah, sekarang kita lanjutkan. Kira-kira dengan cara apa? Kalau sudah ketemu Robnya, apa kehendak Rob atas kita? Masya Allah. Yang pasti Tuhan pencipta yang maha sempurna, perintahnya pun sempurna. Gitu kan. Apa perintahnya yang sempurna? Waqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ada banyak. Nanti kita sedikit-sedikit. Yang pertama saya bawakan ini dalilnya di dalam surat An-Nur ayat 56. Wa aqimus shalah, dan laksanakanlah sholat. Karena perintah Allah. Gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, wa atuz zakah. Keluarkan, bayarkan zakat. Wa atiur rasul, di sini kalimatnya kenapa zakat nggak di situ wahijul bait man istata'a ilaihi sabila, tapi di sini wa atiur rasul. Hebat sekali, luar biasa. Taat pada rasul seluruh aspek kehidupan nantinya di sini adanya. Bagaimana Rasulullah dengan sahabat, bagaimana dengan keluarga, bagaimana memimpin negara dan bangsa, bagaimana beliau tidur, bagaimana duduk. Di sini wa'atiur rasul bahasanya. Tapi yang dua ini diutamakan di depan. Selanjutnya wa'atiur rasul la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Itu pertanyaannya. Dah, jawabannya cukup. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya pertanyaan dari Majelis Ta'lim Al-Amanah. Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Nama saya Ibu Nur Hasanah dari Majelis Ta'lim Al-Amanah Gunung Putri Bogor. Pertanyaannya, apa tujuan hidup yang sesungguhnya untuk kita sebagai manusia di muka bumi ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, tujuan terima hidup kasih, manusia. Ibu, tujuan hidup manusia. Ini berat juga pertanyaannya Pak Kiai. Yang arahnya ke sana, penyembahan kepada Allah. Pertama adalah sebagai hamba kepada Allah, kita menghamba. Yang kedua adalah, ini adalah hubungan vertikal dan horizontal sebenarnya. Menjadi manusia yang bermanfaat, sebagaimana yang didawahkan oleh Rasul, anfa'uhum linnas. Namun dari semua tujuan itu satu, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang lebih besar dari dunia dan seisinya melainkan rahmat Allah itu sendiri. Itu yang akan kita harapkan. Innallaha wasi'ul maghfirah. Rahmat dan ampunan Allah itu sangat luas. Jadi kalau bahasa Ciamis mah pakai kadedeh kanyaah. Orang Bogor ya Bu ya. Kadedeh kanyaah, kasih sayang Allah itu luar biasa. Itu ada pada rahmatnya. Coba kalau kita pahami tadi apa yang Pak Kiai sampaikan, bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang telah Allah berikan. Bagaimana sih meraih rahmat Allah dengan mata, dengan pendengaran,
dengan zikrullah bagaimana sih meraih rahmat itu? Bukankah apa yang kita rasakan ini bagian dari rahmat Allah? Tinggal satu, memaksimalkan supaya bisa mengenal Allah dan meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari semua tujuan setelah kita hidup, tadi Pak Kiai sampaikan, tujuannya satu, meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kiai, kita tambahkan lagi, ketika kita memang diberikan kesempatan untuk terus memanfaatkan intelektualitas kita, artinya dalam bentuk rahmat Allah, manusia pun masih diberikan kesempatan walaupun salah. Iya. Kan seperti tadi Nabi Ibrahim, ini Tuhan ternyata bukan. Ini ternyata bukan. Ya udah, saya menyembah yang dibalik ini semua. Bahkan ada doa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Takut kalau kita salah berpikir masuk neraka. Ya Allah, kita serahkan kepada Allah. Jelaskan seperti apa, Kiai? Al insanu ma'al khata wa nisyan. Nah, betul. Manusia itu terlepas daripada kelemahan, kekurangan, kesalahan. Itu ini sabda baginda besar Muhammad SAW ya, gitu ya. Jadi Allah tunjukkan kemahaagungannya, Allah kemahaperkasaannya. Nih lihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tuh kamu yang aku berikan kehebatan dengan akal pikirannya, dengan potensi dalam diri ini, ya, dirimu atau diri kalian semua aku berikan. Ini kekuasaanku aku berikan kepadamu. Hebat, dia bangun segala sesuatu. Betul nggak kira-kira? Teknologi sekarang kurang apa bayangin? Kita ngomong kayak gini teh udah didengar tuh kemana-mana nih semuanya, betul ya? Luar biasa. Nggak ketemu orangnya, nggak kenal orangnya. Orang lain bisa mengenal nama kita di sini. Kita nggak tahu nama siapa yang memperhatikan kita, betul. Dan bisa menjadikan sebuah target. Kita ini menjadikan sebuah target, bisa jadi tergantung bagaimana mereka melihat dan mensikapi kita, ya itu semuanya. Tapi ini kita juga bisa menjadikan, ya Allah, untung alhamdulillah dikasih tahu, Allah begitu merahmati kita. Tadinya aku akan tersesat, sekarang bisa nggak? Tergantung bagaimana di sana. Bayangkan begitu luasnya dengan teknologi yang ada, ya. Tapi kata Allah tetap itu semuanya batas makhluk. Teknologi sehebat apapun juga batas makhluk. Teknologi yang dibuat, tapi yang dibuat oleh Allah, subhanallah. Maha suci Allah yang tidak ada kekurangan. Walaupun manusia diciptakan matanya nggak ngelihat, tapi hatinya hidup. Ya, banyak yang matanya ngelihat nggak bisa baca Quran, tapi mereka yang tidak melihat dengan braillenya, orang lain bisa membaca apa saja, berbicara apa saja, tapi Quran dia tidak bisa baca. Ada orang yang gagu, tidak bisa dari mulai lahir, dia tidak bisa bertutur kata, tapi begitu baca Quran suaranya indah. Pernah lihat? Ini kejadian benar ini, gitu. Allah tunjukkan itu untuk diperlihatkan kepada kita sekalian. Nah, ada dua, ya, sedikit walaupun sedikit ini waktu, ada dua. Apa yang Allah berikan dari rahmat yang ada di tubuh ini, dan apa yang Allah berikan dari rahmat yang di luar kita. Ini mungkin saya sebetulnya ada kurang lebih sekitar 99. Karena nggak akan cukup kita membahas itu. Kita nanti bikin episode selanjutnya. Gitu. Ya, jadi ada dua. Tadi yang kita bicarakan yang ada dalam diri kita, ada kalbu kita, ada pikir kita, ada mata, telinga, semua ada. Tapi ada rahmat di luar kita. Apa? Ketika ada pekerjaan dipercayakan pada kita, itu rahmat Allah. Ketika ada keluarga di sisi kita, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tanaman yang kita tanam, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa. Pertama biji yang kita lemparkan, pertama batang yang kita tunjukkan, kemudian hujan tiba, kita lihat, tiba-tiba loh sudah berkembang kecil. Tiba-tiba sudah seperti kecambah dia bangun. Lama-lama besar, dilihat akhirnya sampai berbuah. Itu sesungguhnya rahmat Allah yang terus harus menjadi apa? Jadi bahan kita lebih meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Termasuk tadi ada pertanyaan yang dikatakan, kira-kira ini kan kaitan dengan apa namanya? Meraih rahmat Allah. Ya, bagaimana untuk meraih rahmat Allah? Enggak, tujuan hidup tuh. Tujuan hidup ya. Kayak tujuan sesungguhnya apa? Ya jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sudah tahu untuk apa? Beribadah kepada Allah. Jadi rahmat hidup ini untuk beribadah. Nah, untuk beribadah harus dipergunakan seluruh potensi, baik di diri yang ada di dalam maupun yang di luar sana. Nggak mungkin sholat diterima tanpa menutup aurat. Arti yang di luar harus ada. Nggak mungkin sholat diterima kalau ternyata tempat ada najis. Perhatikan tempat tersebut. Terakhir, termasuk badan. Jaga badan kita. Kalau ada najis, nggak sah sholat. Ya, betul. Ya. Ibadah. Itu ibadah, nanti betul. Kita sambung. Ibadah dengan ilmu intinya begitu Kiai. Ibadah dengan. Baik, kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Baik, terima kasih. Kita kembali bersama Serambi Islami dan kita akan memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan berikut dari media sosial. Kita akan bacakan. Assalamualaikum, saya Rudi dari Cirebon, izin bertanya, seperti apa orang-orang yang telah mendapatkan rahmat Allah? Apakah tanda-tanda atau ciri-ciri bagi mereka? Ini yang selalu kita tanyakan. Banyak. Seseorang yang sakit, kemudian sehat, dapat rahmat Allah. Seseorang yang nggak belajar, jadi belajar, rahmat Allah. Seorang yang bodoh, jadi pintar, rahmat Allah. Seseorang, maaf, yang matanya tuh kelilipan sama nonton yang nggak benar, akhirnya jadi banyak lihat Quran, rahmat Allah. Seorang yang nggak bekerja, jadi kerja, rahmat Allah. Termasuk seseorang yang di PHK, itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal bisa tidak mensikapinya. Yang dapatkan semua bersyukur, yang kebetulan di PHK, dia bicara, ya Allah selama ini saya mungkin kurang duhanya, kurang tahajudnya, kurang sholatnya, kurang sodakohnya. Bismillah, sekarang aku akan memulai. Walaupun dalam keadaan, kan ada fissara'i wad darra, dalam keadaan lapang dan sempit. Sempit, aku siap sekarang. Insya Allah, ketika dia melaksanakan kebaikan, walaupun dia PHK, maka itu sesungguhnya dalam rahmat Allah. Titik, sudah itu aja. Ya Allah, luar biasa. Semua aspek nikmat di dalam dinullah Islam ini. Iya, betul. Baik, yang berikutnya dari jamaah. Silakan, Bunda terlebih dahulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti Fahdianti dari Masjid Taklim Al-Amanah Gunung Putri, Bogor. Mau bertanya kepada Pak Ustadz Kemal, bentuk rahmat apa yang Allah akan berikan kepada kita sebagai hambanya? Itu Pak Ustadz pertanyaannya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin disederhanakan lagi kayak apa? Jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Surga yang mengalir, sungai-sungai di dalamnya, indah di dalamnya, kekal abadi untuk selamanya. Selesai. Waduh, pamit aja sekalian ya kita. Surga. Baik, kita masih punya banyak pertanyaan. Yang berikut ini, nah ini mungkin bisa dijawab oleh Kang Pandu ini ya. Silakan dari media sosial. Assalamualaikum, saya Suci dari Cianjur. Dia bertanya, siapa sajakah orang atau manusia yang berhak dan pantas menerima rahmat Allah? Ya. Ya, langsung nih Mas Agung, Mantap siapapun orangnya. Ya, tidak melihat kepada status sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Siapapun berhak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun satu yang selalu kita lupakan, kita kurang menyadari kalau itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus perlu diperkuat. Ya Allah, apapun yang Engkau berikan, ini adalah bagian dari rahmat kasih sayangmu kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ridho ba'dal qada. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hati yang ridho ikhlas atas apa yang telah Engkau tetapkan kepada kami. Jadi siapapun akan berhak dan menerima rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sebagian manusia yang menolak. Bahkan Allah menegaskan fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Nah, ini kan apakah ini benar itu kehendak dia sendiri begitu atau memang dia menjadi ya udah peranmu itu seperti itu. Nanti di akhirat saya yang mengampuni. Kang Pandu. Kira-kira itu pilihan atau memang sudah kehendak dari Allah ya? Nah, itu betul Mas Agung. Nah, apakah mungkin Allah menghendaki sesuatu yang membuat Allah tidak senang terhadap hambanya? Atau memang itu pilihan kita karena kekhilafan kita kepada Allah? Kita sering menganggap segala sesuatu, saya berbuat A, B, ini tidak lain takdir dari Allah. Padahal di situ dominannya pilihan yang dilandasi oleh hawa nafsu kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Disitulah kita penting bagaimana kita bisa memposisikan dan membuat diri kita sadar. Ya Allah, betul tidak sih apa yang telah saya pilih dan saya putuskan ini Engkau ridho atau tidak? Fi qulubihim marad. Di sana ada sesuatu penyakit yang sakit atau penyakit yang membuat dirinya itu ini penyakit apa sih sebenarnya? Apakah pilihan yang dilandasi oleh hawa nafsu, kepentingan duniawi, atau lillahi ta'ala? Itu kita sendiri yang bisa merasakan apakah dalam hati kita ada marad atau tidak. Ya. Begitu. Nah, Kiai, kalau kita kembangkan ini, memang durasi kita masih panjang karena tadi jawabannya singkat-singkat, jadi kita panjangin. Berbicara tentang tadi bahwa agar kita tidak ada penyakit, ada prosesi pembersihan diri. Tetapi prosesi menurut din apa? Ini kan paling penting. Ada orang yang di dinullah Islam, Nabi mengajarkan, tapi ada din-din yang lain yang pakai bertapa, kemudian meditasi dan selain sebagainya. Ya.
Kalau ini kan disambungkan dari Iya, pertanyaan iya. tadi kan, pertanyaan siapa saja yang punya hak mendapatkan rahmat, semua makhluk Allah yang diberikan akal pikiran sehat. Adapun yang tidak sehat itu sudah di dalam rahmat Allah. Dari lahir, meninggal, atau begitu lahir sudah tidak sehat pikirnya, itu dalam rahmat Allah. Ya, Allah Maha tahu kalau dia diberikan akal pikiran, mungkin kesananya dia akan durhaka pada Allah, maka diberikan. Itu cara pandang orang-orang. Nah sekarang kalau ditanyakan kan orang yang mendapatkan rahmat Allah melihatnya bahwa orang ini sudah beriman. Tidak. Siapa saja dia punya hak mendapatkan rahmat Allah. Tergantung mau dipergunakan atau tidak kehidupan yang Allah sudah berikan kepadanya. Ya. Baik dia melihat diri ataupun lihat keluar, baik yang dimiliki diri ataupun yang telah dimiliki di luar dirinya semua, termasuk harta kekayaannya, pangkat jabatannya semua dipergunakan. Ya, jadi itu saya pikir. Nah untuk yang terkait dengan ini kaitan dengan rahmat Allah makna akhirat gitu. Kan tadi sudah bicara bahwa hidup dari Allah, mati dari Allah, gitu. Kita ini hanya diuji beramal sesungguhnya. Maka amal yang ada ini tidak menjadikan sesuatu, seseorang jumawa, sombong, sudah beramal pasti saya ke surga, tidak. Ini ada hadis Nabi besar Muhammad SAW dikatakan, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah, wala yujiruhu minan nar, wala ana illa birahmatin minallah. Allah Rabbi. Ini hadis riwayat Muslim, Imam Muslim. Dikatakan tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka. Para sahabat bertanya, oh gitu ya Rasul? Iya, termasuk aku juga. Rasul begitu bahasanya. Jadi bukan karena amal. Kalau demikian karena apa bisa masuk surganya, selamat dari neraka? Rahmatnya Allah. Seseorang ketika dia beribadah 500 tahun, nanti akan ada diceritakan ini, dia di hadapan gerbang surganya Allah, malaikat Ridwan menyatakan, silahkan Syekh masuk ke dalam, katanya. Nanti dulu, aku ingin tanya, karena apa aku dimasukkan ke dalam surga? Malaikat bertanya pada Allah, ya Allah, orang ini bertanya, jawab karena rahmatku. Orang ini menyatakan, tidak, kan aku 500 tahun beribadah, masa tidak terpakai? Gitu bahasanya. Sampai 3 kali, setelah 3 kali, katakan kepada dia, jika engkau berbicara karena ibadahmu, maka sekarang 1 mata timbang dengan amal soleh dia selama 500 tahun. Ditimbang tuh. Begitu ditimbang ternyata berat mata memandang. Masya Allah. Itu cuma 1 mata, gimana yang lainnya? Ya, 1 mata. Akhirnya dia menyatakan, ya Allah, aku ujub, aku sombong, aku riya. Semuanya, maafkan aku, ya engkau sudah tempatmu dalam surga karena aku sudah tetapkan. Dan ini bagian daripada pembelajaran untuk umat manusia. Sampailah sekarang kita bicara dalam kesempatan ini, gitu ya. Gitu. Jadi tolong ya Mas Agung, kita begini ya, kita belum tahu gitu ya. Makanya terus semua itu hak prerogatif Allah. Artinya memang di Islam ini luar biasa sekali. Diajarkan kita agar jangan GR begitu ya. Wah ini kayak saya puasa sekian bahkan tahunan begitu, tapi ternyata enggak roja harus, catatan Mas. Roja harap harus ada. Takut harus. Takut ya Allah aku ibadah nggak benar, takut nanti tertolak, harus jadi benar gitu. Roja punya harapan, harus yang terbaik yang ditunjukkan, begitu harapannya. Nah ujungnya dengan hub, dengan cinta, agar apa? Kalau sudah saling mencintai, pasti nggak usah ngomong dikasih. Betul. Gitu. Kang Pandu, jadi artinya kita tetap optimis lah ya, bahwa bukan optimis dengan amal kita, optimis berbaik sangka kepada Allah. Ya udah semua terserah Allah. Amal saya seperti ini, begitu Kang Pandu ya. Baik, masih ada satu lagi pertanyaan? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir dari Al-Amanah, Gria Bukit Jaya, Kabupaten Bogor. Izin bertanya, Pak Ustadz, memaknai bahwa hidup itu bukan pilihan tapi rahmat, itu mungkin menempatkannya harus tepat gitu kan. Nah, contohnya misalkan kalau orang memaknai bahwasannya kaya, pintar itu adalah sebuah rahmat, itu sepertinya mudah. Tapi memaknai misalkan bodoh atau miskin itu sebagai rahmat, susah. Itu sepertinya tepat. Jadi supaya kita tidak salah coupling menempatkan kapan menempatkan itu sebagai rahmat, mana itu
sebagai pilihan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pembahasan semakin berat Kiai. Di akhir segmen semakin mendalam. Luar biasa ini benar. Baik. Ini. Ya, begini, ketika seseorang kaya, seseorang itu cerdas, pintar gitu ya, menjabat, pokoknya serba enak, itu dikatakan dengan rahmat. Sementara orang bodoh dikatakan itu bukan rahmat, jangan salah saham. Maaf, kita harus berbicara lebih jauh lagi, itu bicara logika Bapak. Itu logika Ustadz, ya, Ustadz Amir ya. Saya mengajak di sini untuk melepaskan kepada ketergantungan kita dari egoisme makhluk yang merasa bahwa pikir segala-galanya. Sekarang kita mengajak, banyak nggak orang bodoh? Banyak. Dari orang bodoh kira-kira dia punya beban nggak untuk memikir rakyat, masyarakat luas? Tidak. Dia hanya cukup untuk dirinya. Kadang-kala untuk dirinya juga tidak cukup, betul ya? Seperti itu adanya. Sesungguhnya Allah memberikan dia untuk tidak berat memikirkan yang lain, sebatas kemampuan dia. Allah Maha Tahu, maka rahmat Allah di bodohnya itu. Ya, kira-kira bisa ditangkap atau jangan gagal paham. Ya, ini kita berbicara tentang, ya kalau ini sebuah diskusi, tapi diskusi yang kita harus berdasar gitu maksudnya. Kan tadi kita bicara hidup, sekali lagi kalau bicara hidup ini, Allah berikan. Ada ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Ada ketetapan Allah yang bisa diberdayakan dari potensi yang Allah berikan pada kita. Ada ketetapan Allah yang dengan ikhtiar manusia, kata Allah, kamu ikhtiar itu, aku kasihkan nih rahmatku kepadamu. Gitu bahasanya. Silakan kita coba teliti, ada orang yang jor-joran. Kata Allah, enggak aku kasihkan kepadamu. Betul. Karena rahmatmu ada di situ. Jor-joran, maaf ini. Berapa banyak orang yang pengen ngapalin Quran. Udah hafal itu Quran. Udah lama. Padahal keseriusan luar biasa. Berapa banyak orang yang kuliah, sekolah. Ternyata maaf yang gagalnya cukup banyak di sana. Padahal dia punya cita-cita. Ya, ada orang yang berupaya, pinter ini orang. Tapi sekolah nggak bisa, dia kejar kesini, buntu semuanya. Kata Allah, di sanalah engkau adanya. Maaf, ada hal yang memang dengan ikhtiar kita, itu bagian rahmat Allah disampaikan pada tujuan dan cita-cita. Ada orang yang berupaya keras, tapi nggak sampai ke sana. Maaf, termasuk mereka yang dikategorikan kepada kebodohan. Namun, kembalikan sekarang, itu kan kita melihat ke sisi Allah. Sekarang kita berbicara kepada sisi sebagai manusia, sisi sebagai masyarakat, sisi bagian keluarga, sisi berbangsa dan bernegara. Ini mungkin yang perlu dikatakan. Kita nggak boleh menyatakan bahwa udah dia pada bodoh, sudah negara mah mengayomi yang bodoh-bodoh itu. Udah nggak usah pada. Tidak, negara punya kewajiban. Kenapa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai khalifah, aku harus mencerdaskan itu. Kenapa? Karena aku sebagai pemimpin tanggung jawab, maka amal kepemimpinan dilihat itu. Maka siapkan bagaimana formulasi pendidikan yang mungkin pendidikan awalnya 6 tahun wajib, 9 tahun wajib, akhirnya 12 tahun wajib, nanti mungkin wajib sampai dengan ya seumur hidup gitu. Ya, demikian juga kaitan dengan usaha. Kenapa di usaha kita agak terpuruk, jelek sekali? Udah nggak apa-apa segitu rahmat dari Allah. Tidak. Begitu pandemi datang, maka pemerintah, ahli ekonomi semua bergerak semua bagaimana cara untuk membangun kembali ekonomi yang kuat, yang mantap untuk negara terbangun. Dari sudut pandang ini harus. Harus. Jadi sebuah organisasi harus, negara bangsa harus, ya. Bidang harus semuanya, ya. Tapi ingat, kita tidak boleh juga, nggak semuanya pasti bisa berubah dengan cara ini. Tidak, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Ketika kita ketemu dengan yang tidak bisa berubah, itulah memang rahmat Allah untuk yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah. Ya, mungkin itu. Ya. Baik, Kiai, pantas di dalam Islam ketika kita akan melakukan satu, kita harus mengatakan insya Allah. Semua itu adalah kehendak Allah. Kita akan lanjutkan lagi dalam kesimpulan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda
Anda kembali bersama kami Serambi Islami, sebuah tema yang sangat menarik sekali, namun sayang waktunya sangat singkat Kiai, tapi insya Allah mungkin nanti di segmen-segmen atau episode-episode selanjutnya kita akan dalami lagi tema yang luar biasa ini. Sebelum kita berpamitan, seperti biasa kita akan dengarkan kesimpulan dari guru-guru kita. Kami persilakan kepada Kang Pandu, silakan. Ya, terima kasih Mas Agung. Jamaah rahimakumullah, para hadirin dimanapun berada, terkait pilihan hidup, ini setidaknya ada 3 perspektif dari filosofis, psikologis dan sosiologis. Contohnya dari eksistensialisme, itu filosofis. Manusia diberikan kemampuan, kebebasan untuk menentukan pilihan. Bukan berdasarkan pada nasib. Contoh kedua adalah dari teori psikologis, yaitu teori kebebasan berkehendak. Ternyata Mas Agung, manusia juga memiliki teori kebebasan berkehendak. Dia bebas melakukan keputusan apapun walaupun memiliki keterbatasan fisik dan determinisme eksternal. Yang terakhir adalah teori kognitif sosial. Pilihan apapun manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi manusia akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik, yang positif untuk lingkungannya. Terlepas dari 3 teori ini, para hadirin semua, pilihan-pilihan tersebut adalah pilihan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Bahkan sekalipun kita tidak memilih, itu adalah pilihan. Masya Allah. Iya, kita tidak memilih, itu adalah bagian dari pilihan. Namun yang harus kita sadari adalah, ya Allah, karuniakanlah rahmat-Mu. Terlepas dari saya memilih ataupun tidak memilih. Jalan mana yang harus saya tempuh? Anak saya ingin sekolah di kedokteran, tapi orang tuanya ingin dia menjadi seorang guru. Nah, ini eksistensialisme ini. Kira-kira di mana ini? Orang tua seperti apa? Saya ingin memiliki seorang anak yang dia bisa meneruskan cita-cita kedua orang tuanya. Tapi anaknya berbeda pandangannya. Nah, dimanapun itu, apapun itu, kita hanya bisa berharap sepenuhnya kepada Allah. Atas pilihan yang kita putuskan, semoga itu bisa menjadi hidup kita semakin berkah dan semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang Pandu, terima kasih. Silakan, Kiai. Ya, baik. Tema unik, hidup itu bukan pilihan, tapi adalah rahmat. Setiap yang hidup itu pada hakikatnya sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bahagia? Ya tentunya beramallah ke arah kebahagiaan. Laksanakan yang baik, jauhilah yang buruk. Termasuk kaitan bicara tentang hidup bukan pilihan tapi rahmat, itu potensi yang ada pada diri seseorang inilah yang ada dari mulai dia dihidupkan akal, pikiran, mata, telinga, kolbunya, termasuk badan ini, itu menjadikan alat dia untuk rahmat itu lestari pada dirinya, bahkan meningkat tentunya. Bagaimana di dalam diri pribadi, bagaimana tengah-tengah keluarga. Bangun keluarga tentunya, agar mendapatkan rahmat Allah berupa mawadah, warahmah, lagi sakinah. Demikian keturunan kita, agar keturunan kita yang sudah dihidupkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keturunan yang soleh, ya tentunya didik dengan cara yang baik oleh kita sekalian. Ya, tidak bisa bahasa, udah dia sudah dihidupkan, dibiarkan saja. Tidak, hidup tentunya perlu ditata. Kemana arah yang dikehendaki? Bukankah yang kita kehendaki, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian kita juga bicara tentang bangsa dan negara. Indonesia hidup menjadi sebuah negara. Nggak bisa dia dibiarkan begitu saja. Bagaimana TNI-nya? Kaitan dengan bagaimana pertahanan. Harus kedaulatan ini harus dijaga terus, dikawal terus, baik darat, udara maupun di lautan, semuanya dijaga. Makanya ada angkatan darat, angkatan laut, ada angkatan udara. Demikian juga kaitan dengan keamanan, ketertiban dalam masyarakat, harus ada polisinya. Bagaimana agar tidak terjadi hal-hal yang buruk di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang mengganggu jalannya pembangunan untuk makmurnya bangsa dan negara tercinta ini. Bagaimana dunia pendidikan? Maaf, jadi jangan berbicara bahwa hidup itu bukan pilihan. Akan tetapi rahmat dipikirnya bahwa hidup dalam segala hal, dalam kerja bukan. Hidup itu ketika Allah sudah tetapkan Indonesia merdeka, ada Indonesia, itu namanya hidup ketetapan Allah. Orang bilang itu kan hasil perjuangan. Iya, banyak yang berjuang. Berapa negara tidak merdeka sampai sekarang. Tapi ternyata rahmat Allah dikasihkan pada Indonesia menjadi negara yang seperti ini. Artinya Allah sudah menghidupkan negara Indonesia ini. Jaga kehidupan ini agar dirahmati. Makin lama yang dulunya bodoh menjadi pintar.
ya, yang tadinya mungkin kurang maju jadi maju, dan yang tadinya kita di bawah negara sekarang kita berimbang, berada pada puncak negara-negara besar di dunia ini. Harapan bahkan kita mengungguli dalam hal apa? Sikap akhlak yang baik, pembangunan negara yang dicontoh oleh negara lain, beradab, berbudi, gitu kan harapannya itu. Nah, ini rahmat terus yang dikejar oleh kita sekalian dalam kehidupan ini. Jadi jangan gagal paham, makna hidup bukan pilihan, adalah rahmat, dihidupkannya memang Allah. Kita nggak bisa milih laki dan perempuan, memang kita diciptakan. Kang Pandu laki, saya laki, Mas Agung laki, Ibu tadi, Ibu Hajah Eti ya, itu wanita, gitu kan, nggak usah pilih. Tapi setelah hidup ini, mau kemana arah kita? Mau bahagia? Ya, tentunya di dunia sudah dihidupkan bahagia, di akhirat kita ingin bahagia dengan rahmat Allah berupa surganya. Di dunia kita tenang, tentram, hidup bahagia bersama, tidak ada seteru, tidak ada kaitan dengan perselisihan, yang ada bersatu membangun bangsa bersama. Itu harus diupayakan. Jadi bukan pasrah dengan bahasa takdir. Oh ya enggak, ini semua ya sudahlah, tidak. Itu di dalam kehidupannya Allah sudah takdirkan, gitu ya. Baik, kita langsung berdoa, mungkin Kiai, ya, sebagai mari kita penutup. sama-sama untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita di kesempatan hari ini membawa rahmat dan keberkahan, bertambahnya Allah merahmati kita sekalian. Kita betul-betul yakin pada Allah sehingga kita tidak mau meninggalkan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul kita menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, masyarakat kita, masyarakat yang damai, masyarakat saling harga menghargai, hormat menghormati, bertoleransi dalam koridor toleransi yang dibenarkan, baik dari aturan negara maupun agama yang dianut tentunya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. La ilaha illallah imanan billah, la ilaha illallah yaqinan billah, la ilaha illallah amantu billah, la ilaha illallah amanatan billah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah imana wa tasdiqa, la ilaha illallah ta'ala tufa rizqa, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kiai Haji Muhammad Kemal Syah dengan ilmunya yang sangat luar biasa. Kemudian Kang Pandu Hyang Sewu yang telah hadir ke sini juga berbagi ilmu dan mengkritisi sekaligus memberikan banyak sekali tadi hikmah-hikmah, dan juga sahabat saya dan juga Majelis Taklim Al-Amanah. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Akhirnya kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.